Percaya atau tidak, pemenang Piala Citra 2020 hadir di forum marginal kontemplasi ini. Beneran, UNI yang meraih film dokumenter panjang terbaik. Film ini merekam kehidupan dua ibu korban kebijakan brutal Orde Baru atas orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI. Nah, istilah korban mungkin sudah dihaluskan sekarang ini menjadi penyintas sebagai orang yang selamat. Tapi saya dan banyak orang yakin bahwa mendiang Ibu Kaminah dan mendiang Ibu Kusdalini adalah korban yang harus dipulihkan nama baiknya, seperti korban-korban lainnya. Beristirahatlah dengan damai, Ibu Kusdalini dan Ibu Kaminah. Ya, jadi teman-teman bersama kita ini Mbak Fani Kotima, sutradari UNI yang berkenan turba ke kontemplasi. Selamat sore, Mbak. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah mengundang. Ini turba virtual ya, Mas Wiston ya? Turba virtual, benar. Turba virtual. Masih pandemi kita. Ya, ini waktu aku dengar tentang film ini, belum nonton. Belum sama sekali. Reaksi pertama itu yaitu judulnya kok UNI ya, bukan Aku dan Kamu, misalnya. Iya, iya. Iya, sebenarnya judulnya itu datang dari Mbah Kusdalini ya. Jadi Mbah Kus itu sebelum dia kehilangan ingatannya itu memang fasih berbicara bahasa Inggris gitu, sedikit bahasa Jerman juga gitu. Nah, jadi momen saat Mbah Kus bilang UNI itu saat lihat foto-foto gitu. Jadi sebenarnya ada bagian dari, kalau di film kan yang saya ambil itu bagian saat mereka bercanda tuh, lihat foto yang Mbah Kus lupa gitu ya. Jadi saat momen itu gitu dilanjutkan dengan kalau lihat lagi foto mereka berdua, Mbah Kus bilang, oh iki UNI gitu. Nah di momen itu kupikir itu judulnya gitu ya, karena nggak ada judul yang paling tepat gitu, meskipun scene itu tidak masuk di film gitu. Tapi ya tetap kupertahankan gitu karena memang itu yang mewakili dan setelah kupikirkan gitu kalau UNI ya memang tanpa bahasa Indonesia gitu jadinya karena memang yang diucapkan Mbah Kus itu UNI gitu dalam bahasa Inggris. Cuma juga UNI di sini juga buatku gitu, mewakili aku juga gitu. Aku sebagai filmmaker dan hubungannya dengan bahkan Mbah Kus, terus juga kedekatan yang ingin kujalin antara penonton dengan Mbah Kam dan Mbah Kus gitu. Jadi memang UNI ini paling tepat lah. Kebetulan aku ini penggemar film-film pelan yang memberi waktu untuk orang meresapnya, seperti Yosujiro Ozu, Abbas Kiarostami, Hong Sang-soo. Bukan dokumenter, tapi pendekatan mereka kan juga dokumenter sebenarnya. Hidup nih nggak usah didramatisir lah, udah cukup banyak dramanya. Sudah banyak drama ya. Iya, nah iya. UNI ini kelas itulah ya, kelas internasional. Terbukti memang menang di Asia. Terima kasih. Denmark juga ya. Tapi apa inspirasi Fani ketika mengarahkan produksi film ini? Ya sebetulnya sih Ozu betul jadi salah satu inspirasi karena Tokyo Story itu jadi salah satu referensi film yang kutonton juga gitu karena hampir di film-filmnya Ozu kan tidak ada kejadian besar gitu ya, hanya kegiatan sehari-hari, konflik keluarga yang biasa gitu ya dan lambat misalnya tapi bisa subtil gitu. Di Tokyo Story kan ada kehilangan istrinya ya, kehilangan ibunya gitu, ada kematian juga yang mirip dengan UNI gitu. Memang itu jadi salah satu referensi. Cuma karena memang pendekatan sih karena Mbah Kus ini sudah lansia gitu. Pasti temponya itu sangat lambat. Mereka kan butuh waktu untuk bergerak. Dan itu sih yang jadi pertimbangan gitu. Dan kami juga menyesuaikan tempo ini, terutama kru saya yang lebih muda dari saya gitu ya, cukup lama gitu untuk bisa beradaptasi dengan tempo mereka gitu. Jadi ya memang tidak sengaja ku desain juga akan seperti apa atau selamat apa ya memang mengikuti ritme mereka saja sih. Film ini nggak pakai musik dan ada suara-suara di sekitar saja ya yang dipasangkan di situ dan efektif seperti hadir di sana langsung. Apalagi mungkin karena ada situasi personalku yang jauh gitu ya. Jadi ketika nonton film itu, ketika mendengar suara plastik diisi kerupuk, nyuci baju air, buka pintu lemari, atau cuma suara angin tuh masuk ke dalam situ jadinya, ikut ke sana. Efektif sekali.
ini nggak biasa. Bahkan di Indonesia itu berita TV saja yang orang ngomong aja masih pakai musik gitu loh. Jadi sekalian nih Iya. kesempatan menyindir orang-orang yang menghargai musik alami, bukan musik, suara alami sekalian Iya, kesempatan. suara alami. Nah, Iya, iya. apakah memang Fanny merencanakan tidak pakai musik sama sekali, tidak suara latar? Iya sih, dari awal sih memang apa ya, jadi ingin seorganik mungkin gitu, ingin apa yang kurekam itu adalah apa yang ingin kuhadirkan ke penonton gitu. Jadi merasa mengenal dan masuk ke dalam kehidupan Mbah Kam dan Mbah Kus. Jadi memang dari awal saat misalnya di rough cut gitu ataupun bikin teaser gitu ya, sebisa nggak pernah pakai musik gitu karena memang apa ya, maksudnya memang seperti nggak ya terlalu berlebihan sih buatku untuk menambah lagi musik gitu ataupun ya kan pasti musik untuk memberi efek sesuatu gitu ya mungkin lebih ya dramatis atau gimana menurutku sih sudah tidak perlu gitu. Bagaimana kemudian respon dari penonton di Indonesia? Karena saya kira, mungkin saya salah, ini agak kurang biasa. Ya betul sih, memang agak-agak kekhawatiran itu saat apa namanya kalau diputar gitu bagaimana respon. Tapi sebelum kami melepas film ini kan kami juga ada pemutaran terbatas gitu ya, pemutaran kecil dan dari semua segmen usia gitu. Nah dari sana sih terutama yang anak-anak muda gitu, saya tanya gimana gitu, apa terlalu lambat terus bisa mengikuti atau bosan bagaimana. Mereka enggak gitu karena mungkin sosok Mbah Kam dan Mbah Kus tuh sudah membuat kita jatuh cinta dari awal gitu ya. Jadi bisa mereka apa ya sangat sayang gitu sama Mbah Kam Mbah Kus. Jadi nggak merasa bosan untuk mengikuti alur cerita gitu. Jadi sejauh ini nggak pernah ada respon yang kenapa nggak pakai musik atau jadi bosan atau sejauh ini sih aman dan itu sangat random padahal apa dari netizen misalnya dari beberapa pemutaran offline responnya ya baik sih. Pastilah ada puluhan jam ini ya, rekaman videonya ya, untuk Iya, mendapatkan yang seperti itu. Aku membayangkan juga selain pengambilan gambarnya, editingnya gila-gilaan ini. Berapa kali kalian editing sebelum berapa sampai draft ke ya. yang 1 jam 16 menit ini? Yang Iya. mantap. Yang pasti karena 2 tahun kan untuk editing dan itu juga ada 3 editor ya, jadi ini juga mencari apa terlihat seperti gampang misalnya, padahal ini tuh susah sekali mengedit UNI gitu dan ini terbukti juga gitu sama dialami sama teman-teman editor gitu bahwa ya tidak mudah gitu. Yang pasti butuh kesensitifan gitu ya, butuh kepekaan gitu untuk menangkap tadi ritme bahkan bagus mencari hal-hal kecil itu gitu yang memang butuh kesabaran dan ketekunan seorang editor gitu dan akhirnya Angin Sodo saya manggilnya Papang gitu yang tepat gitu yang bisa mengolah UNI ini gitu jadi mungkin setahun pertama tuh ada apa Herman ada juga Magas gitu ganti-ganti gitu dan itu draftnya tuh udah berapa draft ya draft 1, draft 2 di setahun itu mungkin ada 3 draft ya masih draft gitu terus tahun berikutnya gitu mungkin ada 6 sih Ada puluhan jam yang iya ada 52 pakai, jam sih 52 jam ya. ya, ya. Itu mau dilupakan atau ada rencana semacam ya biasa behind the screen, tapi atau juga mungkin Ya, ada ya, film-film pendek turunan untuk tema-tema kecil kan. Pertemuan dengan ya. sesama korban tuh kayaknya rapat itu Betul, kok Pak kayaknya Konser. aku sih ya pingin lihat Iya, juga iya. gitu loh. Atau Pengen lebih kan lihat ya. waktu wawancara Mbak Fani bilang ada masalah Bu Kusdalini sudah pikun ya kan. Tapi siapa tahu bisa dijadiin film kayak The Father yang Anthony Hopkins misalnya. Ada rencananya. Ya, rencana sejauh ini sih belum ada gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan saya belum tahu gitu karena memang ada puluhan jam yang masih jadi footage gitu ya. Apa perkumpulan Pak Korba kami punya beberapa kali pertemuan gitu dan memang itu juga menarik gitu. Terus juga kalau soal demensia saya juga suka film The Father ya Anthony Hopkins di situ dan memang sangat dekat sih kalau demensia. Justru malah awalnya itu yang membuat saya dekat gitu, merasa dekat dengan Mbah Kus itu karena keluarga saya itu memang keturunan demensia gitu, nenek saya demensia, ayah saya demensia gitu. Jadi apa ya memori gitu ingatan dengan
apa biografi kita juga biografi, apalagi kasusnya Mbah Kus kan biografi bangsa juga gitu kan. Jadi sangat berhubungan gitu. Nah, tadinya itu sih soal memori yang jadi apa pertimbangan di awal gitu. Tapi karena memang melihat footage yang ada gitu, dan memang kan untuk Mbah Kus kan punya waktunya cuma 1 tahun waktu itu. Terus udah untuk Mbah Kam 2 tahun untuk merekam ya. Dan memang apa kalau misalnya bertahun-tahun hanya dapatnya cuma 52 jam, karena memang kami seringnya itu main-main aja gitu dengan mereka, kadang syutingnya cuma berapa jam, sisanya cuma ngobrol-ngobrol, masak-masak makan gitu ya, lebih intim gitu. Itu sih yang selalu di apa, yang maksudnya jadi kayak ya mungkin karena masih apa sutradara newbie belum Mungkin mungkin profesional. mungkin itu juga yang Jadi membuat karena kalian sering ke sana main itu semua ya jadi bukan cuma di permukaan kali ya. Jadi masuk ke mungkin dalam. Mungkin juga gara-gara itu. ya Jadi iya entah mungkin disengaja apa enggak, tapi jadi iya lebih iya ini ya. betul betul karena memang awal project ini bukan dari film dulu gitu berangkatnya, tapi dari pertemanan kan, dari pertemanan baru ada ide bikin film gitu. Jadi mungkin relasi yang dibentuk tuh berbeda gitu. Jadi memang saat syuting juga sebisa mungkin tuh rasanya nggak syuting, itu yang coba selalu tempatkan gitu ya. Kalau Mbak Fani ditodong, apa yang perlu, ada yang harus diulang, ada nggak? Atau udah oke, nggak ada masalah lagi? Kalau dari film ya, ini harus diulang ini apa nih momennya atau editingnya atau ya sebetulnya sih kalau dari film mungkin udah ya, ini juga bertahun-tahun kami juga struggle sama editing, ini yang kupikir terbaik yang bisa kami berikan, dan juga semoga ini bahkan Mbah Kus yang memang yang sebenarnya ya, tanpa ya mungkin bukan versi saya gitu, itu yang kutakutkan gitu kan, apakah mereka ini di film UNI itu adalah mereka yang sebenarnya atau ini versi kami gitu, versi saya sebagai sutradara gitu. Tapi saat saya putar filmnya ke keluarganya gitu, respon dari keponaan, cucu ponaan gitu ya, itu baik gitu, bahwa mereka bilang ya itu Mbah Kam dan Mbah Kus yang kami kenal gitu. Jadi agak lega gitu karena Mbah Kam dan Mbah Kus nggak pernah nonton filmnya gitu. Jadi ya itu sih, kalau misalnya momen-momen sih memang karena karena dulu sangat newbie gitu ya, jadi ada momen-momen yang memang saya tidak siap merekam misalnya gitu, atau yang memang saya tidak ingin rekam, ya itu sih bagian dari proses ya. Jadi ya sudah bisa move on ke project berikutnya Nah, terus gitu. apa yang proyek berikutnya? Ini kan ada beban dong, udah bisa bikin bagus kayak gitu. Harapan orang ada tentunya. Ekspektasinya tinggi ya. Iya, ini sebenarnya di luar ekspektasi ya, karena aku ya masih tahap belajar gitu ya. Dan selalu belajar, saya pikir setiap project gitu, terutama dokumenter, pasti kita selalu seperti belajar lagi gitu, pendekatan baru lagi, semuanya jadi baru gitu. Karena tidak pernah juga menunjukkan karya ya UNI ini untuk misalnya ya menang Piala Citra atau di festival mana, nggak pernah gitu, yang pasti ingin memberikan yang terbaik. Kalau dari diri sendiri sih ketakutannya nggak ada gitu, karena bikin film itu kan ya menang festival itu bukan tujuan gitu, itu bonus gitu. Bikin film ya bagian dari kegelisahan, ingin berproses, ingin menyampaikan sesuatu gitu, karena itu yang aku bisa gitu. Jadi sejauh ini sih ya menikmati prosesnya aja. Misalnya ekspektasi orang ya ini proses belajar. Kalau misalnya karya kedua tidak sebagus UNI ya ini proses belajarku gitu aja. Ya, tapi sudah ada rencana untuk yang kedua? Mungkin? Iya sudah, ini udah tahap riset. Masih Ya dirahasiakan tentang apa? masih dirahasiakan. Kami tunggu. Yang pasti sih betul-betul yang pasti tentang ya masih pendekatan kurang lebih sama lah, personal Oke. gitu ya gayanya, terus juga tentang persaudaraan mungkin kalau sekarang, kalau Mbah Kus persahabatan gitu ya, tentang keluarga, lebih personal lagi malah. Bahwa mereka itu adalah penyintas. Ya. Iya, iya. Jadi memang soal lain lah, soal politik yang Iya, repot. iya, iya. Kita tidak bisa Betul. selesaikan udah puluhan tahun. Betul. Tapi saya kok kurang setuju sebut penyintas. Karena ini belum selesai dan mereka itu jelas korban gitu loh. Mungkin tapi tentu Fani mungkin punya pertimbangan. Gimana menurut Fani? Iya, yang pasti sih kalau misalnya ini sih soal terminologi ya Mas ya, karena juga gerakan misalnya advokasi HAM saat ini gitu ya,
Mereka juga tidak lagi menggunakan kata korban gitu, menggantinya dengan penyintas gitu, karena korban itu terkesan sebagai yang menderita gitu loh. Memang betul gitu mereka menderita gitu. Cuma mereka juga bertahan hidup gitu loh. Poinnya adalah mereka bertahan hidup melewati penderitaannya dan juga tetap berjuang gitu untuk memperjuangkan keadilan gitu. Jadi kalau aku sih lebih memilih penyintas gitu, karena memang sebagai penghargaan, kalau bahkan Mbah Kus ini kan luar biasa ya. Mereka 50 tahun lebih gitu melewati masa itu gitu. Jadi saya pikir ya tentu mereka korban gitu, dan ini belum selesai. Justru kenapa film ini juga kami buat gitu. Semoga bisa membantu advokasinya gitu. Lebih mengapresiasi daripada Betul. menempatkan mereka sebagai sebuah korban-korban yang tidak berdaya. Betul. Nah, tidak berdaya, betul. Ini justru kebalik. Mereka berhasil mengatasi masalah-masalah ini. Terima kasih Mbak Fani Khotimah sudah datang dalam acara ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah menyuguhkan film yang hebat ini dan sekaligus mencatatkan peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan kita tentang kebijakan brutal Orde Baru atas orang-orang yang dicap PKI. Tapi baiklah, pinggirkan soal politik dan tontonlah UNI sebagai perjalanan ke sebuah rumah tempat tinggal dua sahabat. Indah, menyentuh, menggugah, dan ini kisah nyata tentang persahabatan sejati di abad ke-21.